Selamat siang teman-teman, saya sedang berada di destinasi wisata bersejarah Watu Dodol, tepatnya di Jalan Situbondo, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya persis berada di depan batu yang menjadi salah satu ikon ketika memasuki Kabupaten Banyuwangi. Di sisi kiri saya adalah Bukit Batuan yang dulunya menutup akses Panarukan menuju Banyuwangi, hingga akhirnya bukit ini dapat didodol atau dibongkar oleh Ki Martojoyo yang biasa masyarakat sebut Ki Buyut Jokso. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Ki Buyut Jaksa dalam menaklukkan Watu Dodol. Jangan kemana-mana, only stay tune on this video. Saya sedang berada di pemakaman dan petilasan Ki Buyut Jakso yang berada di Kerajaan 1 Boyolangu, Kecamatan Giri. Kita akan bertemu langsung dengan juru kunci dan ketua lembaga adat sebagai narasumber. Memang profilnya Buyut Jakso ini kita kurang misal karena pendatang dari Kabupaten Lumajang. Oh, pendatang ya, Pak ya. Kabupaten Lumajang itu rasanya kan terus ngenger di Adiati Mas Khalid itu diangkat sebagai perumat kuda. Perumat kuda. Ya, perumat kudanya bupati. Ada kudanya. Dari situ ya merumat kuda, ya makan kuda. Pas ketahuan kok Buyut Jakso ini belum Buyut Jakso Ki Martojoyo itu kok hujan-hujan kok enggak basah, kok tetap kering bajunya. Jadi akhirnya dipanggil, ambilkan payung. Ini sejarahnya gitu ya. Iya. Terus enggak usah dah, enggak mau Pak Bupati. Ya. Ternyata setelah dipanggil ke sini, panggil itu di pendopo itu enggak kotor, enggak kering, padahal becek di tamannya ya Setanjung itu. Iya. Nah, terus akhirnya ditanya-tanya kok ngerti hukum, orang ngerti agama. Itulah terus diangkat jadi Jokso. Penasihat Bupati sekaligus juru hukum di Kabupaten. Nah, setelah lama-lama karena Bupati kerjasama dengan Londo, ya Raden itu Presiden Skupov itu kurang setuju beliaunya. Akhirnya saya mau keluar Bupati, saya mau cari kerjaan petani di daerah sini ini. Jadi keluar dari Kadipaten ada di Gunung Silangu. Di Gunung Silangu dulu ya. Oh, iya. Jadi Gunung Silangu itu gunung Boyolangu ini. Oh iya. Ada petilasannya batu itu. Iya. Jadi yang pedokan rumah itu kayak Leman punya anak Nuraman, dia ambil angkat di Buyut Jakso ini yang punya tanah Buyut Singgosangan itu makamnya. Oh, termasuk makamnya yang ada di sini juga iya, ya, Pak ya? Iya, ada makamnya. Ya itu profilnya sementara itu karena kalau ditanya lahirnya sama kalau orangnya wajahnya itu kurus, kecil gitu, itu yang pernah nampak ke orang-orang ziarah malam. Yang orang-orang ziarah ditampakkan. Ditampakkan. Jadi wajahnya orangnya tidak begitu besar, kecil, pakaian biasa gitu. Memang orangnya memang sederhana ya. Sederhana. Ya itu sementara profil. Buyut Jakso langsung roboh kabeh ngono sak RT itu. Tahu tepuk tangan. Kat. Jenengan wau sinten asmane? Bu Sudaimah nggih saling maksudnya kan Sudaimah. Oke, lanjut. Ya. Untuk membelah Bukit Watu Dodol yang saat ini itu kan juga rencana dari Residen Skupov ya, Pak ya. Kok bisa pada masa itu yang diangkat adalah Buyut Jakso? Mungkin dari pemerintahan saat itu ada Buyut Jakso adalah penasihat dari Bupati dan mengenal kesaktiannya ya Pak ya. Bisa diceritakan pada saat itu bagaimana bisa terjadinya pembelahan batu atau bukit yang ada di Watu Dodol? Ya itu pada waktu itu kan dihentikan dulu oleh Bupati Mas Khalid karena banyak korban tidak berhasil untuk jebol jalan Banyuwangi Panarukan. Yang sempat ada sayembara juga itu ya Pak? Iya, ya? sampai mengadakan sayembara. Sayembara juga Tidak berhasil. Akhirnya Bupati itu ingat, saya itu dulu punya yang kerja di sini, yaitu Ki Buyut Jakso, Ki Martojoyo. Tolong
ngutus pada Bunggawa 3, yaitu Singadulodo, Singamaruto, dan Singawa. 3 orang itu naik kuda mencari Ki Boyo Jokso. Ketemu di gubuk ini. Tanya-tanya gubuk, ketemu di jalan. Ada Nurliman itu ngarit sama Ngansu sama Keliman itu. Ada sampai tahu namanya Ki Martojoyo, orang dari kabupaten. Bu Arma udah nggak ditunjukkan, takut, tapi ini barangkali baik, tapi uluk salam. Akhirnya kan uluk salam nih. Ya dapat ditunjukkan, ayo ikut saya. Ya, itulah ada di gubuk itu. Sayangnya gambar gubuknya sudah. Dari situ, terus Assalamualaikum. Oh, sepertinya teman-teman dari Bapak Adipaten ini. Iya, Ki, ya masih manggil Ki Buyut. Saya diutus Bupati Temenggung Walguna, yaitu Mas Alit, untuk minta tolong datang panjenengan. Saat itu bupati pertama ya Pak? Iya, Mas Alit tahun 1873 kalau tidak salah. Pokoknya sekitar 18-an itu. Itu terus sebenarnya saya itu tahu dengar karena bupati itu kerjasama dengan POC, sehingga saya itu keluar dari bupati, dari kabupaten karena saya tidak senang memaksakan rakyat banyak korban. Betul. Terus ini gimana? Saya minta tolong Ki Boyo Jokso untuk ikut menjebol jalan Panarukan Banyuwangi. Jadi demi bupati, demi daerah Banyuwangi, karena Londo tetap memaksakan sehingga rakyat banyak korban, banyak yang mati di sana. Sehingga itu ya sudah, saya ingat jasa beliau, udah tunggu di sini dulu. Itulah Semedi. Akhirnya Terus Semedi manggil Raja Jin yang ada di Gunung Watudodol itu. Oh, seperti itu. Datanglah, ceritanya itu sampai situ dulu banyak batu itu. Ya, memang bukit batuan ya Pak iya, ya. bukit batu ini gunung ya, yang tinggi. sampai tinggi. Ya itu setelah berhasil datang, apa Ki manggil saya jauh-jauh, penting apa kacanya Raja Jin itu. Katanya Raja Saya Jin. minta tolong daerah sampean itu akan dibuat jalan Banyuwangi Panarukan untuk jalan kendaraan saja, mungkin kurang lebih ya 3-5 meter. Terus sampean nanti posisinya minta di mana, saya yang penting minta restu Raja Jin sama anak buahnya di sana untuk mengizini gitu. Iya. Saya siap membantu Ki Boyo Jokso. Tapi dengan syarat nanti kalau sudah berhasil, satu, batu yang tinggi itu agak ke timur dekat laut gitu. Yang satu, Dipindahkan atau ya bagaimana yang tinggi itu Pak? batu total itu. Iya. Untuk melihat Ngebuan itu laut itu. Karena ceritanya kan ada kaitannya dengan Segoro Kidul. Oh, gitu. Yang kedua, nanti keturunan atau warga daerah sini setiap tahun akan menengok ke Watudodol, ke daerah saya. Semua Setiap tahun. masa Semuanya. Ya, jadi setiap tahun akhirnya sesepa dulu disampaikan itu bahwa kita tasakuran karena dengan adanya jebolnya Banyuwangi Panarukan dan para dokaran itu setiap hasilnya hari raya itu banyak, mari bersama-sama selamatan di sana, makan-makan di sana, tasakuran di setiap 10 tahun. Tidak bisa dirubah itu kan, biarpun ada masa tenggang pemilu itu tidak boleh, tidak mau. Boleh. Tetap Pernah harus. didatangi pengawas dari 10 kabupaten, hari harus lebaran 10 hari, itu sudah akad janji mulai masak iya. semua. dulu. Karena Akhirnya memang setuju. sudah adatnya ya Pak ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya. Adat, teman-teman. adat itu memang Adat. berat. Iya, memang. Itulah ceritanya adanya Puter Kayun. Puter Kayun. Pelajaran ini Iya. semuanya. Itu Puter Kayun sampai sekarang masih Sampai dilaksanakan sekarang, ya iya. Pak ya. Masih dilaksanakan di Lepas setiap lebaran bulan itu, Pak. Setiap bulan Syawal, 10 Syawal. 10 Syawal ya. Nah, Puter Kayun sendiri yang mencetuskan ada dokarnya, ada apa berbondong-bondong ke sana itu juga dari Buyut Jaksa ya Pak ya. Ya karena dulu pegawai Boyolangu ini, warga Boyolangu kebanyakan dokar. Kebanyakan 100 memang lebih. dokar. Oh, Dulu gitu. itu 100 lebih. Iya, kenapa dokarnya. itu Ki Buyut Jaksa dia adalah penggembala kuda dan Iya, juga menggembala petugas kuda, juga petani mencari di sini. rumputnya. Iya, betul. Sehingga warganya tahu kok orang dokaran sini. Iya. Sehingga semua belum ada kendaraan itu dokaran semua ke Iya, sana. dokaran semua. Iya. Cuma memang beliau adalah salah satu warga yang mempunyai kelebihan Iya. sehingga membuat bupati pada masa itu terkagum dengan Iya, kemampuannya ya Pak kemampuannya, ya. iya. Iya. dan Ternyata bisa. Iya, akhirnya ternyata untuk jebol. beliau adalah satu-satunya orang yang bisa menjebol berjasa. atau mendodol
Gunung Bukit, Watu Dodol, ya, Bukit Watu Bukit Dodol. Batuan. Mungkin ada pesan ataupun wejangan dari Buyut Jaksa untuk warga Banyuwangi atau untuk bupati atau untuk masyarakat, bagaimana Pak? Dulu ceritanya Buyut ini kalau ada maksiatan itu jangan malam Jumat, itu dulu. Kalau Dulu orang ada takut apa, semua. Maksiatan, orang punya gawe menanggap janger, jantung, iya, iya. orkes. Kalau bisa usahakan jangan Jangan malam malam Jumat Jumat. gitu dulu. Kalau zaman dulu ada orang punya gawe malam Jumat, hujan deras dulu. Hujan deras. Dulu. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin rodo-rodo hilang, tapi kadang-kadang kalau nggak nyekar, hujan. Baik, dari kisah yang didapat saat Ki Jaksa membuka jalan dan pengabdiannya kepada pemerintah, itu banyak sekali hikmah yang diambil ya teman-teman. Jadi tidak hanya kesaktiannya, namun juga wibawanya, Iya, bijaksananya patut kita contoh dan kita teladani untuk di masa saat ini ya Pak, ya, Iya. termasuk kejujurannya yang luar biasa. Jujur. Iya. Jadi orangnya itu tawadu. Tawadu, iya. Teman-teman sekalian, banyak sekali cerita dan pengalaman bermakna dari Ki Jaksa yang dapat kita ambil pelajaran dan teladan. Bak ilmu padi semakin berisi maka semakin merunduk. Dengan kemampuan yang dimiliki Buyut Jaksa tidak membuat beliau menjadi takabur, justru ikhlas dan rendah hati menjalankan tugas yang diberikan. Berkat jasa Buyut Jaksa, Jalan Panarukan menuju Banyuwangi saat ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Mari berwisata aman dengan mematuhi protokol kesehatan.